Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Dudi. Apa kabar kalian semuanya? Sehat? Masih tetap semangat belajar ya? Ya, oke. Untuk pertemuan kali ini masih kelanjutan dari pembahasan metabolisme pertemuan yang lalu, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang enzim. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam metabolisme, yaitu katabolisme dan anabolisme. Baik, untuk pembahasan yang pertama tentang katabolisme. Apa itu katabolisme? Ya, katabolisme dapat diartikan sebagai reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kimia yang kompleks yang mengandung energi tinggi menjadi senyawa yang lebih sederhana. Saya ingatkan lagi untuk kemarin kita sudah membahas tentang kerja enzim. Saya ingin menampilkan animasi yang ada kaitannya dengan katabolisme, animasi tentang kerja enzim. Tentunya kalian masih ingat, cara kerja enzim ada dua, lock and key dan induksi feed. Saya ambil salah satunya, coba Anda perhatikan ini termasuk yang mana. Ya, animasi di sini saya gambarkan ini substrat terdiri dari dua senyawa yang masih bergabung, ini enzim. Nah, pada saat sudah terjadi reaksi, substrat ini akan terpecah menjadi dua senyawa. Saya ulang lagi, ya, substrat ini masih bergabung dua senyawa. Setelah reaksi, senyawa ini akan dipecah menjadi dua senyawa. Nah, animasi ini ingin saya tunjukkan untuk menggambarkan apa itu katabolisme, ya, reaksi pemecahan. Tujuan utama dari katabolisme adalah untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber. Nah, energi yang dilepaskan tersebut digunakan untuk membentuk adenosin trifosfat, ATP. Ya, kita sebut ATP. Trifosfat, jadi senyawa ini memiliki 3 atom fosfat. Ya, adenosin trifosfat. ATP ini merupakan sumber energi untuk aktivitas kehidupan. Nah, katabolisme, reaksi katabolisme, ini sering juga sebagai contoh adalah respirasi. Nah, katabolisme contohnya adalah respirasi. Kalau tentu kalian sudah tahu apa itu respirasi. Nah, untuk respirasi yang terjadi di lingkungan yang cukup oksigen atau ada oksigen, itu kita sebut dengan respirasi aerob. Sedangkan respirasi yang tidak ada oksigennya, lingkungan tidak ada oksigen, kita sebut dengan respirasi anaerob atau fermentasi. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yang respirasi aerob. Respirasi Anda sudah mempelajarinya di kelas 11. Secara sederhana, reaksinya dapat dituliskan seperti ini. C6H12O6 ini glukosa, ya, dioksidasikan menggunakan oksigen, akan dipecah menjadi senyawa karbon dioksida CO2 dan air dalam bentuk uap. Ini di kelas 11. Nah, selain itu juga menghasilkan energi. Nah, kalau kita lihat ya reaksinya seperti ini, sederhana sekali. Ya. Tapi ternyata untuk memecah glukosa ini menjadi karbon dioksida, uap, air, dan energi, itu membutuhkan tahapan yang sangat panjang. Ya, semuanya ada 4 tahap. Ya, tahapnya yang pertama adalah glikolisis. Jadi glikolisis ini saya gambarkan pada tahap atau reaksi glikolisis itu terjadi pemecahan senyawa yang memiliki 6 atom C menjadi senyawa yang memiliki 3 atom C atau karbon. Tahap yang pertama glikolisis. Yang kedua dekarboksilasi oksidatif atau sering kita sebut dengan DO. Ya. Pada tahap ini terjadi pemecahan, ya, senyawa yang memiliki 3 atom C menjadi senyawa yang memiliki 2 atom C.
Kemudian yang ketiga, siklus Krebs. Pada tahap ini terjadi proses pengubahan senyawa yang memiliki 2 atom C dibongkar menjadi hanya memiliki 1 atom C. Dan tahap yang terakhir yang disebut dengan rantai transfer elektron. Nah, pada tahap ini nanti terjadi apa ya? Di istilahnya pengepakan energi dari tahap glikolisis sampai tahap siklus Krebs. Itu nanti terjadi pengepakan energi. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, kita bahas dulu yang pertama, tahap yang pertama yaitu glikolisis. Jadi glikolisis ini reaksinya berlangsung di sitoplasma, yaitu cairan sel. Kemudian dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob, jadi tidak dipengaruhi oleh kadar oksigen. Kemudian terdapat kegiatan enzimatis, ATP, dan ADP. ATP ini adenosin trifosfat, kalau ADP adenosin difosfat. Fungsi dari ATP dan ADP itu berperan dalam pemindahan fosfat dari molekul satu ke molekul yang lain. Ya, nanti kita akan bahas prosesnya, cuma sebelum kita lanjut, saya berpesan tidak usah bingung untuk menghafal. Sekali lagi, tidak usah bingung untuk menghafal. Dipahami, diperhatikan, dipahami saja. Ya. Lanjut ya. Jadi untuk proses glikolisis. Jadi glikolisis itu bahan bakunya adalah 1 molekul glukosa C6H12O6. Jadi dia memiliki 6 atom C. Glukosa akan mendapat tambahan fosfat dari ATP, adenosin trifosfat. ATP yang sudah melepaskan fosfatnya akan berubah menjadi ADP. Fosfat yang dilepaskan akan diikat oleh glukosa ini di atom C nomor 6, sehingga disebut glukosa 6-fosfat. Jadi enzim yang membantu prosesnya atau reaksinya adalah heksokinase. Kemudian glukosa 6-fosfat ini akan dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Selanjutnya, fruktosa 6-fosfat ini akan mendapat 1 tambahan fosfat lagi. Ya. Jadi fosfat dari ATP dilepaskan, kemudian ATP yang sudah melepaskan fosfat akan berubah menjadi ADP. Fosfat yang dilepaskan akan diikat di atom C nomor 1. Ya, sehingga sekarang sudah berubah menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Nah, enzimnya ini. Ya. Kalian perhatikan anak-anak, dari glukosa menjadi fruktosa 1,6-fosfat, ini ada peristiwa penambahan fosfat. Ya, penambahan yang pertama yang dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, yang berikutnya, yang kedua adalah fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Nah, peristiwanya ini disebut dengan fosforilasi. Kenapa? Ada penambahan fosfat. Dan satu lagi yang harus kalian perhatikan, ada berapa ATP yang digunakan di sini? Ada 2, 1, 2. Kenapa ini saya tekankan? Karena ada kaitannya dengan proses selanjutnya. Jadi, tahap pertama adalah fosforilasi, yaitu pengubahan glukosa menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Selanjutnya, fruktosa 1,6-fosfat ini akan dirubah menjadi 2 senyawa yang berbeda. Yang satu adalah dihidroakseton fosfat, yang satunya gliseraldehid 3-fosfat. Ya, ini oleh enzim aldolase. Namun untuk tahap berikutnya, senyawa dihidroakseton fosfat nanti akan dirubah menjadi senyawa yang sama di sini, gliseraldehid 3-fosfat. Ya. Jadi hasilnya adalah 2 senyawa gliseraldehid 3-fosfat. 1, 2. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Masih tadi kelanjutannya. Tadi hasil akhirnya adalah gliseraldehid 3-fosfat.
Ya, ada 2 senyawa, masing-masing memiliki 3 atom C. Proses selanjutnya, gliseraldehyt 3 fosfat ini akan melepaskan hidrogennya. Jadi molekul hidrogen akan dilepaskan, diikat oleh NAD, membentuk NADH. Ya, kemudian berubah menjadi 1,3 difosfoglycerat atau DPG. Nah, DPG ini kemudian akan melepaskan fosfatnya. Fosfat diikat oleh ADP, ya, membentuk ATP. Adenosin difosfat 2 fosfat, karena sudah mengikat fosfat 1, mendapat tambahan 1 fosfat, berubah menjadi ATP. Ya, membentuk 3 fosfoglycerat atau PG. Ya. Sebelum lanjut, ingat, tidak usah dihafal, tetapi dipahami. Ya. Kemudian 3 fosfoglycerat ini nanti akan mengalami serangkaian perubahan. Saya persingkat, berubah menjadi 2 fosfoglycerat, masih PG. Kemudian berubah menjadi fosfoenol pirufat. Jadi dari gliseraldehyt sampai perubahan fosfoenol pirufat. Selanjutnya, ya, fosfoenol pirufat ini akan melepaskan fosfatnya lagi. Fosfat yang dilepaskan diikat oleh ADP membentuk ATP. Nah, fosfoenol pirufat yang sudah melepaskan fosfatnya berubah menjadi asam pirufat. Nah, ini hasil akhirnya terbentuk asam pirufat. Coba kalau kita perhatikan diagram di atas, ya, untuk satu molekul glukosa ini proses glikolisisnya apa saja yang dihasilkan di sini. Ya. Jadi ada pertanyaan, hasil akhir dari glikolisis apa saja? Ya. Yang pertama adalah pasti 2 asam pirufat. Sekali lagi ini hitungannya satu molekul glukosa. 2 asam pirufat, 1, 2. Berikutnya apalagi? Ya, NADH. NADH ada berapa di sini? 1, 2. Tidak ada lagi, maka ya NADH-nya ada 2 molekul. Selain NADH apalagi di sini ada 1 ATP, 2 ATP, 3 ATP, 4 ATP. Jadi ATP yang dihasilkan kalau di gambar ini adalah 4. Nah, tapi diingat tadi di proses fosforilasi ada penggunaan ATP sebanyak 2 molekul. Sehingga ATP yang dihasilkan yang tadi kita hitung 4 dikurangi 2 berarti tinggal 2 molekul ATP. Nah, ini hasil akhir dari glikolisis. Nah, asam pirufat ini nanti akan dibawa ke tahap berikutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Molekul NADH ini akan dibawa ke tahap yang keempat, rantai transfer elektron. Ya, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Jadi dekarboksilasi oksidatif ini mengubah asam pirufat tadi yang dari glikolisis, ya, di mana dia memiliki senyawa yang memiliki 3 atom C, nanti akan dirubah menjadi asetil-CoA. Nah, senyawa ini memiliki 2 atom C. Bagaimana prosesnya? Ya, kita lihat. Asam pirufat saya gambarkan 3 jendolan, ini untuk menggambarkan atom C-nya. Nah, asam pirufat nanti akan melepaskan karbonnya dalam bentuk ya CO2 atau karbon dioksida. Selain karbon yang dilepaskan juga melepaskan atom hidrogen. Ya, atom hidrogen ini akan diikat oleh NAD membentuk NADH. Ya. Asam pirufat yang sudah melepaskan karbon dan hidrogennya akan berubah menjadi asetil-CoA. Di sini saya gambarkan 2 jendolan, berarti atom C-nya hanya tinggal 2. Maka reaksi dekarboksilasi oksidatif hasil akhirnya adalah ya asetil-CoA-nya itu 2 molekul, kemudian NADH 2 molekul,
dan satu lagi CO2 2 molekul. Kenapa kok 2? Karena memang asam pirufat tadi bahannya adalah 2 molekul asam pirufat. Ya, asetil-CoA ini nanti akan dibawa ke tahap berikutnya. Molekul NAD akan dibawa ke tahap yang terakhir, transfer elektron, dan untuk yang CO2 dikeluarkan sebagai zat sisa. Kita lanjut untuk yang tahap ketiga. Tahap yang ketiga adalah siklus Krebs. Disebut siklus Krebs ya karena reaksinya kembali ke titik awal. Jadi seperti membentuk suatu lingkaran. Ya, makanya disebut dengan siklus. Siklus Krebs berlangsung di dalam matriks mitokondria, kemudian terjadi secara aerob. Jadi kalau tidak ada oksigen, maka tidak akan terjadi reaksi ya siklus Krebs. Prosesnya seperti apa? Ya, bahan yang dihasilkan dari dekarboksilasi oksidatif tadi adalah asetil-CoA, ya, dibawa menuju ke siklus Krebs. Nah, asetil-CoA ini saya gambarkan dua jendolan, dua atom C. Asetil-CoA tahap pertama diikat oleh oksaloasetat, 4 atom C, ya, membentuk asam sitrat. Asam sitrat ini memiliki 6 atom C. Selanjutnya, asam sitrat akan melepaskan satu molekul karbon. Dilepaskan dalam bentuk karbon dioksida. Selain melepaskan karbon, juga melepaskan hidrogen. Hidrogen yang dilepaskan diikat oleh NAD membentuk NADH. Nah, asam sitrat yang sudah melepaskan karbon, satu karbon dan satu hidrogen akan berubah menjadi asam ketoglutarat. Ya, memiliki 5 atom C. Asam ketoglutarat selanjutnya akan melepaskan ion atom karbon, ya, dilepaskan satu dalam bentuk karbon dioksida. Selain karbon juga melepaskan hidrogen dan fosfat. Hidrogen yang dilepaskan diikat oleh NAD membentuk NADH. Untuk fosfat, ya, diikat oleh ADP, adenosin difosfat, menjadi ATP, adenosin trifosfat. Asam ketoglutarat yang sudah melepaskan karbon, hidrogen, dan fosfat akan berubah menjadi asam suksinat. Nah, selanjutnya asam suksinat ini akan melepaskan hidrogen. Cuma kali ini yang mengikat bukan NAD tetapi FAD, membentuk FADH. Ya, asam suksinat yang sudah melepaskan hidrogennya akan berubah menjadi asam malat. Nah, selanjutnya asam malat ini akan kembali menjadi oksaloasetat dengan melepaskan hidrogennya. Hidrogen yang dilepaskan diikat oleh NAD, membentuk NADH. Nah, selanjutnya prosesnya kembali ke awal, mengikat asetil-CoA, demikian seterusnya. Ya, makanya disebut dengan siklus. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar di sini, hasil akhir dari siklus Krebs untuk 2 molekul asetil-CoA apa saja? Coba perhatikan. Yang pertama adalah NADH. Ya, NADH ada 1, 2, 3. Jadi 1 asetil-CoA menghasilkan 3 NADH. Jika kalau 2, maka kalau 2 akan menghasilkan 6 molekul NADH dikalikan 2. Kemudian selain itu FADH. FADH di sini hanya 1. Di sini hanya 1. Maka untuk 2 molekul asetil-CoA menghasilkan 2 molekul FADH. Terus yang berikutnya adalah molekul CO2. Kita hitung di sini ada 1, 2. Ya, maka untuk 2 molekul asetil-CoA dikalikan 2, maka ada 4 molekul CO2. Dan yang terakhir adalah ATP. Mana? Nah, ini dia ATP. Ada berapa ATP di sini? Hanya 1. Maka kalau 2 molekul asetil-CoA, dia menghasilkan 2 molekul ATP. Nah, itu siklus Krebs. Kemudian
hasil dari siklus Krebs, yaitu NADH dan FADH, ini akan dibawa ke tahap terakhir. Untuk yang CO2 akan dikeluarkan ya sebagai zat sisa. Ya, kita lanjut untuk yang tahap terakhir. Ya, tahap yang terakhir adalah rantai transfer elektron atau transfer elektron. Ya, seperti pada di awal tadi saya sudah menyebutkan pada tahap ini terjadi pengepakan energi. Nah, apa itu? Bagaimana itu pengepakan energi? Kita bahas di sini. Ya. Untuk transfer elektron itu terjadi pada membran dalam mitokondria. Ya. Kemudian hidrogen, nah ini tadi, dari proses sebelumnya, yaitu glikolisis, kemudian dekarboksila oksidatif, dan siklus Krebs, yang dalam bentuk NADH dan FADH, akan diubah menjadi elektron dan proton, dan nantinya akan menghasilkan ATP. Jadi hidrogen dan fosfat tadi yang dihasilkan, hidrogen yang dihasilkan pada reaksi sebelumnya, akan dirubah menjadi ATP. Nah, ketentuannya, satu molekul NADH akan dirubah menjadi 3 ATP. Ingat, satu molekul NADH akan dirubah menjadi 3 ATP. Kemudian, satu molekul FADH2 akan dirubah menjadi 2 ATP. Kemudian, pada tahap transfer elektron, oksigen merupakan aseptor elektron terakhir. Jadi pemindah elektron terakhir. Ya, setelah menerima elektron, O2 nanti akan berikatan dengan hidrogen dari NADH dan FADH membentuk H2O, ya, air dalam bentuk dikeluarkan nanti dalam bentuk uap air. Baik, kita hitung hasil ATP dari transfer elektron. Ya, dari glikolisis tadi, ya, diingat baik-baik, NADH yang dihasilkan ada 2 molekul. Ya, maka 2 NADH ini akan dirubah menjadi 6 ATP. Ingat, 1 molekul NADH dirubah menjadi 3 ATP. Maka kalau 2, 6. Kemudian dekarboksilasi oksidatif atau DO, ada 2 NADH tadi yang dihasilkan, maka nanti akan dirubah menjadi 6 ATP. Kemudian reaksi yang tahap yang ketiga, siklus Krebs, ada 2 macam ya, hidrogennya tadi dalam bentuk NADH dan FADH. NADH-nya ada 6, maka dirubah menjadi 18 ATP. Ya, 1 NAD-nya 3 ATP. Kemudian untuk yang FADH, ingat tadi 1 FADH hanya 2 ATP. Maka kalau 2 akan menghasilkan 4 ATP. Nah, maka pada hasil ATP hasil dari transfer elektron kalau kita jumlah totalnya adalah 34 ATP. Ya, 34 ATP dari tahap transfer elektron. Nah, maka kalau misalkan kita rangkum dari awal hingga akhir ini tadi, jumlah total ATP yang dihasilkan, ya, kita lihat di sini, glikolisis pada transfer elektron tadi ada 6, sedangkan hasil langsungnya adalah 2. Maka glikolisis menyumbang 8 ATP. Kemudian reaksi antara, di sini tadi 6 ATP, hasil langsungnya tidak ada, maka jumlahnya 6 ATP. Dan yang siklus Krebs ada 22, 18 tambah 4, ya, dan hasil langsungnya 2, maka untuk ATP di siklus Krebs menyumbang 24 ATP. Nah, kalau kita jumlah totalnya adalah 38 ATP. Jadi dapat disimpulkan hasil akhir dari respirasi aerob untuk satu molekul glukosa yaitu menghasilkan energi sebesar 38 ATP. Nah, itu untuk yang respirasi aerob. Ya, kesimpulannya tadi bahwa energi yang dihasilkan dalam ATP, dalam bentuk ATP dengan jumlah 30 molekul ATP. Ya. Kita lanjutkan untuk jenis respirasi yang kedua, yaitu respirasi anaerob tanpa membutuhkan oksigen. Ya.
Respirasi anaerob sering disebut dengan fermentasi. Ya, pada kebanyakan tumbuhan dan hewan, respirasi pada umumnya berlangsung secara aerob. Tetapi dalam kondisi tertentu, respirasi aerob bisa saja terhambat karena sesuatu hal. Maka hewan dan tumbuhan tersebut akan melangsungkan proses respirasi yang tanpa adanya oksigen, yaitu respirasi anaerob. Nah, pada respirasi aerob tadi, aseptor elektron terakhir adalah oksigen. Sedangkan pada respirasi anaerob, aseptor elektronnya bukan oksigen atau selain oksigen. Nah, itu untuk perbedaan lain dari respirasi aerob dan anaerob. Dari hasil akhir fermentasi, hasil akhirnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu fermentasi asam laktat atau asam susu dan fermentasi alkohol. Ini kita akan bahas dan kita langsung bandingkan saja keduanya. Jadi fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Untuk yang fermentasi asam laktat itu pada umumnya dilakukan atau terjadi pada sel-sel tubuh manusia dan hewan. Sedangkan fermentasi alkohol itu terjadi pada ragi, yes, atau jamur bersel satu. Nah, kita lihat prosesnya satu persatu. Untuk yang fermentasi asam laktat dulu. Bahan mentahnya sama, ya, bahan mentahnya sama yaitu glukosa seperti tadi yang respirasi aerob. Ya, glukosa tadi untuk tahap pertama adalah proses glikolisis. Ya, ini sama. Jadi glikolisis, hasil glikolisis adalah 2 asam pirufat. Nah, pada proses pengubahan glukosa menjadi asam pirufat tadi dihasilkan 2 ATP dan pelepasan hidrogen. Ya. Jadi hidrogen yang dilepaskan diikat oleh NAD menjadi NADH. Selanjutnya asam pirufat ini akan berubah menjadi atau dirubah menjadi asam laktat, 2 molekul asam laktat. Ya. Hidrogen yang dilepaskan pada saat glikolisis akan digunakan oleh asam pirufat untuk membentuk asam laktat. Jadi hidrogen dilepaskan, NADH menjadi NAD. Ya, seperti itu. Sekarang untuk yang fermentasi alkohol, apa berbedanya? Perhatikan, ya, bahan mentahnya sama glukosa. Glukosa mengalami proses atau tahap glikolisis membentuk 2 asam pirufat. Ya, proses pengubahan ini akan melepaskan fosfat dalam bentuk ATP 2 molekul, juga hidrogen yang diikat oleh NAD membentuk NADH. Selanjutnya asam pirufat di sini akan berubah menjadi 2 asetaldehid, ya, dengan melepaskan karbonnya dalam bentuk CO2. Nah, jadi asam pirufat melepaskan karbon dalam bentuk CO2 berubah menjadi asetaldehid. Nah, asetaldehid ini nanti akan dirubah menjadi alkohol, ya, dengan mendapat tambahan hidrogen dari NADH ini, ya, menjadi karena sudah melepaskan hidrogennya menjadi NADH. Nah, perhatikan kedua skema gambar di sini, apa perbedaannya. Ya. Kemudian kita lihat untuk yang hasil akhir dari fermentasi asam laktat, yaitu 2 asam laktat dan 2 ATP. Sedangkan untuk yang fermentasi alkohol, ya, 2 alkohol, 2 ATP, dan 2 CO2. Nah, yang membedakan yang mana? Anda perhatikan. Ya, ini untuk yang fermentasi, ya, baik asam laktat maupun fermentasi alkohol. Ya, demikian anak-anak. Selanjutnya nanti kita akan bahas untuk yang anabolisme. Ya, sampai ketemu di materi berikutnya. See you.